Pangeran Biawak. Dahulu kala di suatu pedalaman, berdirilah sebuah kerajaan yang terletak di tepi sungai. Di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dengan ketujuh orang putrinya yang cantik jelita. Mereka hidup sejahtera dan bahagia. Namun sang raja tampak murung karena ketujuh putrinya sudah cukup umur, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sudah memiliki calon suami. Pada akhirnya, sang raja pun turun tangan untuk mencarikan calon suami bagi ketujuh orang putrinya. Sepertinya aku harus segera mencarikan calon suami untuk ketujuh putri-putriku. Sang raja menggelar sayembara untuk mencari pemuda impian bagi ketujuh putrinya. Pengawal kerajaan segera mengumumkan sayembara itu kepada seluruh rakyat. Pengumuman! Dengar, hai dengar! Sang raja mengadakan sayembara untuk seluruh rakyat. Barang siapa yang bisa membangun istana kerajaan dan jembatan di seberang sungai untuk para putri raja, maka dia akan dijadikan suami untuk putri-putri raja. Sang raja memerintahkan siapapun diperbolehkan untuk mengikuti sayembara tersebut. Tak lama setelah sayembara itu diumumkan, datanglah 6 pemuda yang gagah dan tampan. Mereka hendak mengikuti sayembara tersebut. Yang mulia Baginda Raja, kami berniat mengikuti sayembara yang Baginda Raja adakan. Baiklah. Silakan kalian buatkan istana dan jembatan untuk putri-putriku. Baik, Yang Mulia. Dalam waktu singkat, ke-6 pemuda itu berhasil membangun 6 buah istana untuk para putri. Namun sayembara belum berakhir. Semua yang hadir masih menunggu 1 orang pemuda lagi untuk menyelesaikan tantangan membangun istana dan jembatan. Mereka menunggu dengan cemas, khawatir jika tidak ada pemuda terakhir yang datang untuk menyelesaikan tantangan. Akhirnya datanglah seorang wanita tua bersama seekor biawak menghadap sang raja. Para putri, sang raja, dan semua yang hadir terheran-heran. Siapakah gerangan wanita tua itu? Hei, siapa itu? Siapa dia? Apa yang masuk sayembara? Ada saja. Coba lihat, ada saja. Ada saja ya. Percaya. Aneh sekali. Paduka Raja, hamba datang kemari untuk mengikuti sayembara yang Paduka adakan. Baiklah, apakah ibu punya seorang anak lelaki? Tanya sang raja kepada wanita tua itu. Paduka Raja yang mulia, hamba punya seorang anak laki-laki. Tetapi dia hanyalah anak laki-laki biasa. Tidak masalah, siapapun boleh mengikuti sayembara ini. Ibu tua itu tersenyum senang mendengar kata-kata sang raja yang begitu bijaksana. Anakku, kamu sudah dengar sendiri kan apa kata Paduka Raja? Kamu boleh mengikuti sayembara ini. Wah, seekor biawak bisa apa? Mana mungkin dia bisa ya. Coba lihat dia. Ya, ada saja ya. Iya, aneh sekali. Tidak hanya sang raja, semua orang yang hadir menyaksikan sayembara juga terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki anak biawak? Apa benar biawak itu anakmu yang akan mengikuti sayembara? Bagaimana mungkin? Melihat sang raja dan semua orang yang hadir terkejut, ibu tua itu menjadi khawatir jika anaknya tidak diizinkan mengikuti sayembara. Bukankah Paduka sudah mengatakan siapapun boleh mengikuti sayembara ini dan tidak akan ada yang mempersalahkannya? Apakah Paduka ingin menarik ucapan Paduka sendiri? Sang raja tampak bingung. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, Benar, pantang bagiku untuk menarik ucapanku. Kau boleh mengikuti sayembara ini, biawak. Biawak pun langsung bekerja membangun istana dan jembatan untuk putri raja.
Sungguh ajaib. Keesokan harinya, istana dan jembatan yang dibuat oleh biawak sudah berdiri kokoh. Itu artinya salah satu putri raja akan dinikahkan dengan seekor biawak. Raja berdiskusi dengan ketujuh putrinya. Dia bertanya pada ketujuh putrinya. Wahai putri-putriku yang cantik, ayah mau bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi istri biawak yang telah mengikuti sayembara? Aku tidak mau, Ayah. Aku juga. Ih, menakutkan. Tidak, Ayah, aku tidak Iya, mau. Ayah. Kami tidak mau menjadi istri biawak. Iya, kami tidak mau, Ayah. Iya, kami juga tidak mau menjadi istri biawak. Keenam putri raja menolaknya, kecuali si putri bungsu. Dia bersedia menjadi istri biawak demi menjaga kehormatan dan nama baik ayahnya. Aku bersedia, Ayah. Aku bersedia menjadi istri biawak yang mengikuti sayembara itu demi menjaga kehormatan Ayah. Aku sangat menyayangi Ayah. Oh, putri bungsuku. Terima kasih, sayang. Pesta pernikahan pun digelar keesokan harinya. Keenam putri raja tampak bergembira dan bahagia. Sang raja melihat ke arah putri bungsunya dan terlihat sedih, duduk bersanding dengan seekor biawak. Maafkan ayah, anakku. Terima kasih telah menjaga kehormatan ayah sebagai raja. Malam pun tiba. Semua putri dan suaminya pergi ke kamar masing-masing. Begitu pula si bungsu. Dia pun segera masuk ke kamarnya dan meletakkan biawak suaminya di sudut kamar. Keesokan harinya, putri bungsu terkejut melihat seorang pria tampan yang tidur di sisinya. Dia menjerit ketakutan. Hah? Siapa kau? Kenapa ada di kamarku? Pengawal! Tolong! Shh, jangan teriak, Putri. Ini aku, suamimu. Tidak mungkin. Pengawal! Ada yang masuk ke kamarku! Para pengawal raja yang mendengar teriakan sang putri segera masuk ke kamarnya. Tidak ada pria tampan di kamarnya. Putri bungsu terus menunjuk biawak yang ada di dekatnya. Itu dia! Ternyata pria tampan itu telah menjadi biawak. Tapi tadi dia ada di situ. Kok sekarang menghilang? Kemana perginya? Tidak seorang pengawal pun percaya pada cerita sang putri. Mereka mengira putri bungsu sedang bermimpi buruk setelah menikahi biawak. Hal ini terjadi selama beberapa malam. Tetapi kini putri bungsu tidak takut lagi dengan kehadiran pria tampan tersebut. Kakanda, kenapa Kakanda bisa berubah menjadi seekor biawak? Begini, Adinda. Kakanda terkena kutukan. Pada siang hari Kakanda berubah menjadi biawak. Sedangkan jika malam hari tiba, Kakanda kembali menjadi manusia biasa. Suatu hari, putri bungsu menghampiri sudut kamarnya. Dia menemukan kulit biawak yang dikenakan suaminya ketika hari menjelang pagi. Hah? Ini kan kulit biawak suamiku. Sang putri pun tiba-tiba mendapat akal untuk membakar kulit biawak tersebut. Sebaiknya aku bakar saja kulit biawak ini. Siapa tahu suamiku tidak akan berubah kembali menjadi biawak. Sungguh ajaib. Suami putri bungsu tidak berubah menjadi biawak lagi. Putri bungsu dan suaminya merasa senang karena kutukan itu akhirnya hilang. Mereka pun hidup bahagia. Ayo kejar aku, Kanda. Iya, istriku. Kanda. Coba kalau dulu aku mau menikahi biawak itu, pasti pangeran taman itu jadi milikku. Iya, sayang sekali. Pangeran taman itu milik si bungsu. Wah, tampannya. Andai saja dulu aku memilihnya. Beruntungnya putri bungsu mendapatkannya. Aku menyesal tidak memilihnya. Iya, itu balasan bagi putri yang berbakti kepada orang tua. Andaikan saja itu aku. Iya, Coba saja. iya. Itulah imbalan bagi anak yang baik hati dan berbakti kepada orang tua
seperti putri bungsu. Ia justru mendapatkan suami yang paling tampan di antara keenam kakaknya. Keenam kakaknya menyesal mengapa dulu mereka tidak mau menikah dengan pangeran biawak yang rupawan itu. Legenda Pangeran Amat Mude. Cerita dari Provinsi Aceh. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah wilayah yang bernama Negeri Alas. Negeri Alas masuk ke dalam wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Negeri Alas dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Rakyat hidup makmur berkecukupan. Sang raja bertindak adil bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, serta berbagai jenis makhluk halus. Hanya saja, sang raja dan permaisuri belum dikaruniai keturunan. Hal tersebut membuat raja dan permaisuri bersedih. Namun mereka tidak berhenti berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera diberi keturunan. Beberapa bulan kemudian, doa mereka dikabulkan. Permaisuri akhirnya mengandung. Akhirnya, raja dan permaisuri berbahagia karena mendapatkan seorang anak laki-laki. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya Engkau memberikan seorang anak kepada kami. 7 hari setelah kelahiran sang putra, raja mengadakan upacara pemberian nama. Upacara tersebut digelar dengan pesta yang meriah. Tidak hanya rakyat yang diundang, para raja hewan turut serta diundang. Wah, senangnya aku diundang ke acara ini. Makanannya banyak dan lezat. Hei buaya, biar hewan tapi kita ini raja. Kalau makan jangan sampai belepotan gitu. Memalukan nama baik Persatuan Raja Hewan. Setelah acara makan selesai, raja berkata sambil mengumumkan nama yang dipilih untuk putranya. Para hadirin sekalian, terima kasih telah berkenan datang ke acara pemberian nama untuk putra saya yang sekaligus menjadi putra mahkota. Atas petunjuk dari Yang Maha Kuasa, maka putra mahkota saya beri nama Pangeran Amat Mude. Beberapa bulan setelah upacara pemberian nama itu, sang raja mengalami sakit. Semakin hari, sakit sang raja semakin parah. Sakit raja tidak kunjung sembuh dan semakin parah. Sang raja pun akhirnya meninggal dunia. Seluruh rakyat berkabung atas wafatnya raja nan adil dan bijaksana tersebut. Karena putra mahkota masih sangat kecil, maka posisi raja kemudian diserahkan kepada paman Pangeran Amat Mude. Paman Pangeran Amat Mude kemudian diangkat menjadi raja sementara dengan gelar Raja Muda. Raja Muda awalnya memerintah dengan arif dan bijaksana sebagaimana raja sebelumnya. Sayangnya, kekuasaan yang berlebihan membuatnya lupa diri. Dia mulai bersikap sewenang-wenang kepada rakyatnya. Hingga suatu hari, Raja Muda merasa khawatir kekuasaannya akan diambil alih oleh pewaris yang sah. Maka dari itu, dia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membuang permaisuri dan Pangeran Amat Mude ke tengah hutan. Hei kalian, segera bawa permaisuri dan Pangeran Amat Mude ke tengah hutan. Setelah itu, tinggalkan dia di sana. Apa maksud Anda yang mulia? Pangeran Amat Mude adalah pewaris sah tahta kerajaan ini. Bagaimana mungkin Anda membuangnya? Jangan banyak bicara. Kalau kalian membantah, akan kugantung kalian berdua di alun-alun sekarang juga. Baik yang mulia. Dan begitulah, Raja Muda yang tamak kekuasaan itu tega membuang permaisuri dan Pangeran Amat Mude ke tengah hutan. Dengan bekal seadanya, permaisuri dan Pangeran Amat Mude menempati sebuah gua di tengah hutan. Waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa Pangeran Amat Mude sudah berusia 10 tahun. Suatu hari, Pangeran Amat Mude menemukan tusuk sanggul ibunya. Pangeran Amat Mude kemudian membuat mata kail dari tusuk sanggul ibunya tersebut. Begitu mata kailnya selesai, Pangeran Amat Mude segera memancing di sebuah sungai kecil.
Pangeran Amat Mude sangat gembira mendapatkan banyak ikan. Sekarung ikan berhasil dibawanya. Karena ikan yang didapat Pangeran Amat Mude sangat banyak, maka Permaisuri menjual ikan-ikan tersebut ke sebuah desa terdekat. Ketika sampai di desa tersebut, secara tidak sengaja Permaisuri dan Pangeran Amat Mude bertemu dengan saudagar sahabat mendiang raja. Permaisuri, kenapa Anda bisa berada di sini? Permaisuri segera menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dan Pangeran Amat Mude. Sungguh keterlaluan Raja Muda. Mari, Permaisuri dan Pangeran Amat Mude ikut ke rumah saya. Sesampainya di rumah, saudagar segera meminta istrinya memasak ikan yang dibawa Permaisuri dan Pangeran Amat Mude. Saudagar bermaksud menjamu Permaisuri dan Pangeran Amat Mude dengan makanan yang enak. Ketika sedang membersihkan ikan-ikan tersebut, istri saudagar kesulitan membelah perut ikan. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya istri saudagar berhasil membelah perut ikan. Dia sangat terkejut melihat isi perut ikan itu. Terkejut melihat isi perut ikan tersebut, istri saudagar segera memanggil suaminya. Saudagar dan istrinya melihat isi perut ikan itu dan menemukan telur-telur ikan berupa emas. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Dik, segera jual emas-emas ini. Aku ingin membangun sebuah rumah besar untuk Permaisuri dan Pangeran Amat Mude. Saudagar, sungguh mulia hatimu. Rumah ini terlalu besar dan mewah untuk kami tempati. Permaisuri dan Pangeran Amat Mude, apa yang saya lakukan ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebaikan hati yang mulia mendiang raja. Saya sangat berhutang jasa kepada beliau. Setelah tinggal di rumah besar tersebut, Pangeran Amat Mude masih terus memancing ikan di sungai yang sama. Setiap hari selalu ada sebagian ikan-ikan yang ditangkapnya memiliki telur emas. Pangeran Amat Mude menjual telur-telur emas tersebut. Pangeran Amat Mude menjadi sangat kaya. Namun begitu, dia dan Permaisuri tidak sombong. Mereka selalu menolong siapa saja yang datang minta bantuan. Kekayaan Pangeran Amat Mude terkenal hingga ke seluruh negeri. Raja muda yang khawatir dengan jabatannya sebagai raja segera memanggil Pangeran Amat Mude ke istana. Pangeran Amat Mude, rupanya kau sudah sangat besar sekarang. Sudah saatnya kamu menduduki tahta kerajaan. Hanya saja sebagai syaratnya, kamu harus memetik buah kelapa gading yang tumbuh pada pulau di tengah laut sana. Sanggupkah engkau melakukannya? Ananda siap melakukannya, Pamanda Raja Muda. Sebelum berangkat, Pangeran Amat Mude yang mengetahui niat jahat pamannya segera meminta restu kepada ibunya. Anakku, kamu tidak perlu pergi mengambil buah kelapa gading itu. Pulau itu dihuni oleh berbagai binatang buas. Tidak ada yang bisa selamat di pulau itu. Lagi pula, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibayar dengan nyawa. Tapi ibu, rakyat tidak boleh dibiarkan sengsara oleh pemimpin yang jahat. Paman harus segera dilengserkan dari posisi raja. Mohon ibu merestui. Dengan doa ibu, aku yakin bisa selamat dari pulau tersebut. Permaisuri akhirnya merestui anaknya pergi mengambil buah kelapa gading. Sendirian, Pangeran Amat Mude menaiki kapal layar kecil menembus ombak badai menuju pulau tersebut. Badai semakin besar disertai kilat menyambar. Sebuah ombak yang besar menggulung kapal layar Pangeran Amat Mude hingga hancur berkeping-keping. Pangeran Amat Mude sekuat tenaga berenang di laut yang dilanda badai tersebut. Ketika ombak laut yang ganas hampir menenggelamkan dirinya, tiba-tiba saja Pangeran Amat Mude sudah berada di atas punggung Raja Buaya. Belum hilang rasa terkejut Pangeran Amat Mude, si Raja Naga dan ikan Silenggang Raya sudah berada di dekatnya. Pangeran Amat Mude, apa yang pangeran lakukan di sini? Pangeran Amat Mude menceritakan tujuannya untuk mencari buah kelapa gading. Tapi kalian ini siapa? Kenapa kalian bisa mengenaliku? Aku adalah Raja Naga. Aku adalah Raja Buaya. Dan aku adalah ikan Silenggang Raya.
Kami semua hadir di waktu pesta pemberian nama untukmu. Tidak terasa, Pangeran sudah sangat besar sekarang. Jadi dengan membawa buah kelapa gading itu, Pangeran bisa kembali memiliki tahta kerajaan. Baiklah, kalau begitu mari kita antarkan Pangeran Amat Mude ke pulau itu. Raja Naga, Raja Buaya, dan ikan Silenggang Raya pun mengantarkan Pangeran Amat Mude menuju pulau tersebut. Terima kasih Raja Buaya, Raja Naga, dan ikan Silenggang Raya. Berkat pertolongan kalian, aku bisa sampai ke pulau ini. Jangan sungkan, Pangeran. Kami semua adalah sahabat mendiang ayahmu. Jadi sudah seharusnya kami menolongmu. Pangeran Amat Mude mengucapkan terima kasih kepada Raja Naga dan memakai cincin itu. Pangeran Amat Mude masuk ke dalam hutan di pulau itu. Sekian lama menjelajahi pulau, buah kelapa gading yang dicari tidak kunjung ditemukan. Cincin, bantulah aku menemukan buah kelapa gading. Tiba-tiba, sebuah pohon kelapa gading yang sangat tinggi melengkung dan buahnya berada di depan Pangeran Amat Mude. Terima kasih pohon kelapa gading. Aku akan memetik buahmu satu saja. Setelah memetik sebuah kelapa gading, tiba-tiba pohon kelapa itu kembali tegak. Setelah berhasil memetik buah kelapa gading, Pangeran Amat Mude kembali ke negeri alas bersama Raja Buaya, Raja Naga, dan ikan Silenggang. Akhirnya, Pangeran Amat Mude berhasil membawa sebuah kelapa gading dan selamat kembali ke negeri alas. Terima kasih banyak atas pertolongan kalian, Raja Buaya, Raja Naga, dan ikan Silenggang Raya. Aku tidak akan pernah melupakan pertolongan kalian. Dan ini Raja Naga, maafkan aku tidak bisa memiliki cincin ini. Tapi aku ikhlas memberikan cincin ini, Pangeran. Apakah cincin ini kurang bagus? Raja Naga, tidak semua keinginan manusia itu harus dipenuhi. Aku hanya khawatir jika memiliki cincin itu akan membuatku lupa diri. Sungguh, engkau sangat layak menjadi raja, Pangeran. Pangeran, daripada repot, bagaimana jika si naga menyembur Raja Muda? Nanti jika ada prajurit yang berani melawan, biar aku hadapi. Aku Raja Buaya, ahlinya berkelahi. Si buaya benar sekali. Biar sekarang ku sembur dengan apiku saja si Raja Muda. Dasar kalian berdua, tukang nyontek dan bolos sekolah. Yang namanya politik harus diselesaikan dengan cara diplomasi, bukan berkelahi. Benar kata ikan Silenggang Raya. Selain itu, Ibunda juga berpesan agar jangan sampai menumpahkan darah hanya demi kekuasaan. Pangeran Amat Mude segera membawa buah kelapa gading ke istana dan menyerahkan kepada Raja Muda. Pamanda, seperti permintaan Pamanda, Ananda bawakan buah kelapa gading. Raja Muda melihat dengan seksama buah kelapa gading yang ada di tangannya. Tiba-tiba, kedua matanya meneteskan air mata. Pangeran Amat Mude, sungguh selama ini aku dibutakan oleh kekuasaan. Hanya demi singgasana ini, aku tega membuang kamu dan ibumu ke tengah hutan sana. Maafkan pamanmu ini, Pangeran Amat Mude. Setelah menyadari kesalahannya, Raja Muda mengembalikan tahta kerajaan kepada Pangeran Amat Mude. Pangeran Amat Mude yang telah dilantik sebagai raja memaafkan Raja Muda dan meminta pamannya tersebut sebagai penasehat raja. Raja Muda yang merasa bersalah dan malu menolak permintaan Pangeran Amat Mude. Raja Muda memilih mengasingkan diri di pelosok negeri yang jauh dari istana. Sejak itu, rakyat negeri alas kembali hidup dengan aman dan tentram. Cerita rakyat dari Banten berjudul Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari. Pada suatu hari, di sebuah bukit bernama Bukit Manggis,
Terlihat seorang putri yang cantik jelita sedang duduk terpaku. Tatapan mata sang putri kosong, sepertinya ia sedang merasa sedih. Kemudian melintaslah seorang lelaki paruh baya dengan memikul karung di pundaknya. Sang lelaki melihat wajah murung sang putri. Sampurasun, maaf mengganggu Tuan Putri. Ada apa gerangan? Sepertinya Tuan Putri terlihat sedang bersedih. Sang putri tidak segera menjawab. Ia memastikan siapa di depannya. Dilihatnya secara seksama, lelaki tersebut adalah lelaki yang baik. Aku pikir tidak ada guna aku menceritakan masalah pribadiku kepada orang lain. Oh, kalau demikian, maafkan atas kelancangan saya, Tuan Putri. Saya akan pergi. Mohon maaf sudah mengganggu. Sang lelaki tak enak hati. Ia pun bersiap untuk berlalu. Namun sang putri mencegahnya. Tiba-tiba sang putri berurayan air mata. Tunggu sebentar, Tuan. Siapakah nama Anda? Sang lelaki membalikan badan dan menatap sang putri. Saya adalah seseorang yang bekerja membuat gelang. Pandai Gelang. Ya, orang-orang memanggil saya Ki Pandai. Lantas, siapa nama Tuan Putri? Sang Tuan Putri mempersilahkan lelaki itu untuk duduk di sampingnya. Namaku Putri Arum. Sang putri pun bercerita sambil menangis. Aku telah dilamar oleh seorang pangeran tampan bernama Pangeran Cunihin. Ia berparas tampan dan rupawan. Namun, Pangeran Cunihin sangat kejam. Semua orang takut padanya karena ia mempunyai kesaktian yang tinggi dan seluruh keinginannya harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan memberikan hukuman terberat. Air mata yang keluar dari pelupuk mata Putri Arum semakin deras. Sepertinya ia sudah tidak bisa membendung rasa sesak di hatinya. Aku tidak ingin menikah dengannya. Ia telah menyakiti orang banyak. Lalu, ada apa gerangan? Mengapa Tuan Putri berada di bukit ini? Seorang penasehat kerajaan menyuruhku agar bertafakur di Bukit Manggis ini. Ia berkata, jika nanti akan datang orang yang mampu menolong permasalahanku. Sang putri menarik napas, kemudian menghembuskannya. Aku sangat sedih, karena sepertinya nasihat itu tidak membuahkan hasil. Waktunya semakin dekat. 3 hari ke depan Pangeran Cunihin pasti akan memaksaku untuk menikah. Ki Pandai yang mendengarkan Putri Arum bercerita merasa sangat kasihan. Maaf Tuan Putri, sebaiknya engkau terima dulu lamaran Pangeran Cunihin itu. Tapi kau harus memberi satu syarat untuknya. Hah? Syarat apa? Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat agar bisa dilalui manusia. Kemudian batu tersebut harus diletakkan di pesisir pantai. Dia harus mengerjakan itu semua selama 3 hari. Bukankah itu syarat yang mudah untuk dia lakukan? Tapi tidak semua orang mau melakukannya, Putri. Karena melubangi batu keramat bisa menghilangkan setengah kesaktian orang. Setelah mendengar penjelasan Ki Pandai, Putri Arum pun setuju. Baiklah, itu syarat yang bagus. Akan aku coba katakan kepadanya. Ki Pandai pun mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya. Tuan Putri, maukah engkau mampir sebentar ke rumahku? Kita berbincang di sana. Baiklah, ayo. Mereka pun pergi dengan Ki Pandai yang masih memikul karung di pundaknya. Namun, perjalanan ke rumah Ki Pandai sangat melelahkan. Sudah hampir setengah hari perjalanan, mereka belum sampai. Putri Arum kelelahan. Ia pun jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas. Ki Pandai sangat khawatir. Ia membawa Putri Arum ke salah satu rumah penduduk terdekat. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kasihan sekali. Ia pasti kelelahan dalam menempuh perjalanan.
Kami akan merawatnya dengan baik. Kemudian seorang sepuh kampung datang menemui Ki Pande dan Putri Arum yang masih lemas. Bagaimana caranya agar ia lekas sembuh? Ia harus minum air gunung yang memancar dari cadas. Penduduk di kampung itu pun bergegas mencari sumber mata air Batu Cadas. Ini, sudah aku bawakan air gunung dari Batu Cadas. Setelah sang putri meminumnya, keajaiban pun terjadi. Putri Arum menjadi sehat kembali. Penduduk kampung itu kemudian memanggil Putri Arum dengan sebutan baru, yaitu Putri Cadasari. Terima kasih, kalian sudah menolongku. Sementara itu, Ki Pande mempunyai rencana baru. Ia membuat sebuah gelang berukuran besar. Gelang itu akan dipasang pada lingkaran batu keramat yang dibuat oleh Pangeran Cunihin. Waktu yang ditentukan untuk menikah pun tiba. Pangeran Cunihin menemui Putri Cadasari. Kita harus segera menikah, Tuan Putri. Ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa? Pasti dengan mudah aku bisa melakukannya. Putri Arum pun memberitahu syaratnya dan Pangeran Cunihin menyanggupinya. Tak lama, Pangeran Cunihin menemukan batu keramat yang dijadikan syarat itu. Pasti ini batunya. Kemudian, sang pangeran membawa batu tersebut ke pasisir yang indah. Diam-diam, Ki Pande dan Putri Cadasari mengikutinya dari kejauhan. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan Pangeran Cunihin. Bagaimana jika dia berhasil? Semoga saja tidak. Sesaat kemudian, batu keramat itu retak dan berjatuhan. Lubang besar telah dibuat di tengah batu keramat itu. Nah, berhasil. Aku berhasil melakukannya. Tuan Putri Arum akan segera menjadi permaisuriku. Pangeran Cunihin pun segera berlari mencari Putri Cadasari. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ki Pande untuk memasang gelang besar pada batu keramat yang sudah berlubang itu. Namun, Pangeran Cunihin memergokinya. Hei tua bangka, rupanya kau masih ingin bersaing denganku ya? Bukankah pernah kukatakan bahwa kau tidak pantas menjadi pemenang? Kau hanya pecundang. Mendengar ucapan itu, Putri Cadasari terkejut. Mereka berdua seakan saling kenal. Pangeran Cunihin menarik tangan Putri Cadasari. Ia sebenarnya tampak gugup, namun tetap terlihat tenang. Lihatlah Putri, aku berhasil. Kalau kau tidak percaya, aku akan melangkah melewati batu keramat ini sebagai bukti. Tidak berpikir lama, Pangeran Cunihin melangkah melewati lubang batu keramat yang telah dibuatnya. Namun sang pangeran merasakan sakit yang parah. Ia berteriak sangat keras. Sakit. Mengapa sakit sekali? Suara teriakan Pangeran Cunihin berhasil menggetarkan bumi dan kesaktiannya pun sirna. Kemudian ia terjatuh ke tanah dengan tubuh yang lemah tak berdaya. Pelan-pelan, Pangeran Cunihin berubah menjadi seseorang tua renta yang lemah. Sementara itu, Ki Pande berubah menjadi pemuda yang tampan. Melihat itu, Putri Cadasari sangat terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Ki Pande pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Dia, Pangeran Cunihinlah yang membuat saya menjadi lebih tua dulu. Kami adalah dua sahabat yang mempunyai kesaktian. Tapi dia mencuri semua kesaktianku, dan ia menjadikanku sebagai seseorang yang tua renta seperti yang kau temui. Tapi ada satu yang dapat menyembuhkanku, yaitu apabila Pangeran Cunihin berhasil melewati gelang buatan tanganku. Kini aku telah menjadi diriku kembali karena Tuan Putri telah menyelamatkanku. Terima kasih banyak Tuan Putri. Ki Pande menunduk ke depan Putri Cadasari. Kemudian Tuan Putri memegang tangan Pande Gelang. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ternyata kau adalah petunjuk yang dikatakan oleh penasihat istana. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menikah dan hidup berbahagia. Dan wilayah tempat memperoleh batu keramat itu disebut Kampung Keramat Watu. Dan batu besar berlubang di pantai kini menjadi objek wisata Pantai Karangbolong. Tempat sang putri menyendiri di Bukit Manggis disebut Pasir Manggu. Kemudian wilayah putri disembuhkan dari sakitnya bernama Cadasari di wilayah Pandeglang.
Dan tempat Ki Pande membuat gelang disebut Pandeglang.